dari Forum Gabungan P3A Kabupaten Purwakarta dan anggota Komisi Daya Guna Air. Mengingat saya banyak bergelut dengan masyarakat partisipatif, maka dalam hal ini ada sedikit sambung rasa untuk masalah analisa peran serta masyarakat. Di sini ada kilasan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya air. Dan diuraikan pula beberapa poin, diantaranya pertama langsung menyoroti negatifnya ya, secara persuasif menciptakan atau pendekatan persuasif dan penciptaan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat yang mengambil pasir. Itu fokusnya kan ke Sungai Citarum. Benar. Kemudian keduanya warning system berbasis masyarakat untuk mengurangi kerugian akibat banjir. Itu juga logis rasional. Nah ini hasil pendataan tentu sensus bahwa sudah terdapat 46 komunitas peduli sungai dan pantai, tentu saja di wilayah Das Citarum. Kemudian yang keempatnya terbentuknya masyarakat peduli sungai dan pantai minimal untuk setiap das yang ada di WS Citarum, dan di sana dituliskan 19 kelompok peduli sungai dan pantai. Dari beberapa uraian ada sedikit rasa miris. Saya hanya ingin menyentuh apakah yang 46 komunitas peduli sungai ini juga mendapat kepedulian dari pihak pemerintah, ya. Adakah penguatan dan stimulasi sebagaimana mereka memperhatikan satker, maaf bukan iri, tapi bukankah mereka adalah juga pejuang yang sudah berjalan dan berkembang sedemikian rupa. Nah ini barangkali ada bocoran-bocoran bagaimana bukan. Sekali lagi untuk keberhasilan dari Citarum pasti berhasil, karena kalau tidak berhasil malu anggaran yang ratusan miliar tiap tahun tapi tidak ada hasil, pasti akan berhasil. Cuma masalahnya apakah bisa kami diberikan semacam tabulasi begitu untuk melihat sejauh mana keberhasilannya. Yang pertama misalkan untuk tadi ada pabrik berapa yang membuang sampah atau membuang limbah ke sungai, diutarisir semuanya, karena ini mau naik ya, berarti akan mengevaluasi. Kemudian yang sudah bisa dititipkannya berapa, yang belum berapa, kendalanya seperti apa, akan terjadi seperti itu. Kemudian juga untuk sampah di mana tempatnya, kemudian berapa yang sudah bisa dititipkan, berapa yang belum, kendalanya seperti apa. Termasuk tadi seperti yang tadi kamu disampaikan untuk limbah ternak, berapa ton di mana saja, mana yang sudah bisa dititipkan, mana yang belum. Nah kalau bisa untuk semua sektor, untuk semua pekerja maksudnya nanti disampaikan apakah kami nanti bisa melihat mendapatkan tabulasi itu sehingga kita bisa melihat sejauh mana keberhasilannya. Karena pasti ada hasil, yang namanya anggaran sangat besar pasti ada hasil. Cuma sejauh mana apa signifikan tidak hasilnya dengan anggaran yang keluar. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai termasuk untuk karena kita ada konservasi, misalkan untuk sektor 1 di mana pembibitan tidak hanya berapa yang sudah dikeluarkan, bibit berapa yang sudah bisa disebar, tapi berapa yang sudah tertanam dan berapa yang hidup dipelihara, ya yang bisa hidup gitu kan. Atau memang begitu dikeluarkan sebulan kemudian habis gitu. Atau mungkin tidak tepat pada saat tanamnya di musim kemarau, semua bibit dikeluarkan. Karena mungkin kewalahan dalam mengelolanya sehingga dikeluarkan semua agar nanam mati semua. Bisa jadi seperti itu.
Nah itu juga sama seperti itu. Nah untuk kegiatan-kegiatan untuk sipil teknis itu sangat gampang. Bangun karena itu fisik kelihatan hasilnya. Tapi kalau untuk yang vegetatif, saya rasa ini butuh melihat ya. Kemudian tadi sampaikan Kang Yoga juga sampah diangkat memang di beberapa kasus diangkat dari sungai disimpan di pinggirnya. Lama itu tidak diangkut. Nah ini jadi masalah tuh. Kalau untuk di daerah yang agak pelosok masih mending lah tidak terkontrol. Tapi kalau yang di kota kan kelihatan. Kemudian untuk tanah kadang-kadang dari tanah yang di drop di pinggir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wilujeng siang Bapak Ibu sampurasun. Bapak Ibu, yang hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah apresiasi terhadap Bapak Ibu semua, Pak Ketua Harian, Pak Kadis SDA, Bapak-bapak dari Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, Bapak Ibu semua yang hadir pada forum hari ini, sidang pleno 4. Apresiasi ini kaitan dengan bahwa kita dalam urusan pengelolaan sungai itu tidak bisa kita serahkan ke hanya salah satu pihak. Baik dalam pertama di urusan konservasi sumber daya air yang tadi diilustrasikan, baik itu misalkan urusan memulihkan catchment area kita, di mana daerah-daerah hutan yang terdegradasi kita harus pulihkan sehingga fungsi yang kembali lagi. Terus juga berkaitan dengan urusan pendayagunaan sumber daya air. Dan ini yang kita bicarakan itu selain mulia juga fungsinya menjadi sangat banyak sekali yang kita bisa bicarakan di sini. Bapak Ibu, kami di Bapeda itu mendapat tugas, salah satunya itu sebagai ketua harian dari percepatan penurunan. Cek sadar. Nantilah Pemda di sidang komisi. Karena saya tadi mau nanya tidak atas nama Pemda. Saya mau nanya konten umum dari ini gitu ya, kita penjelasan. Nah, tadi mungkin sebelum baca rencana pengelolaan SDA, di situ dalam perkataan disebutkan bahwa dokumen itu kalau dari sisi saya argumen-argumen teknisnya sudah sangat memadai dengan kondisi yang pilihan skenario sesuai dengan yang disarankan oleh tim ahli. Skenario ketika atau banyak atau tidak banyak orang yang dirinya berlembaga atau tidak berlembaga harus dicatat. Tapi bagian dari strategi keberhasilan gitu kan, bukan hanya